Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Sebagai saya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Kirim aja dulu sama marilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang ini. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, ada beberapa informasi yang harus diketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Pertama, mohon dimatikan mic dengan menekan gambar sebelah kiri bawah bergambar mic sehingga gambar mic menjadi merah. Dan jika ingin berbicara mic bisa dihidupkan lagi dengan menekan gambar mic yang berada di sebelah kiri bawah dan gambar mic berwarna putih. Ini dibuat untuk menjaga supaya suara tidak bertabrakan dan tidak bising sehingga ibadah FA ini berjalan dengan baik. Kedua, ibadah berlangsung lebih kurang 50 menit. Jika terjadi adanya putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom karena dibatasi aplikasi ini 40 menit saja. Ketiga, pada waktu lagu penyembahan, mohon suara dari jemaat dimatikan saja sehingga suara tidak bertabrakan dengan jemaat yang lain. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memulai ibadah ini dengan doa pembuka yang dibawakan oleh PS Palar Panjaitan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan, buat malam hari yang indah ini kami bersyukur ya Bapak. Kami mengucap terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami membalas seluruh kebaikan Tuhan, selain kami memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami. Terima kasih Bapa, walaupun kami beribadah lewat daripada live streaming Zoom FAGB yang Lim pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap para pengurus dan anggota-anggota FA yang boleh untuk beribadah pada malam hari ini, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, sehingga di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan,
Dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Biarlah roh kami menyatu dengan Tuhan, karena kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami. Di saat kami nanti boleh selesai, Tuhan boleh menguatkan kami. Tuhan boleh memberkati setiap kami lewat daripada ibadah live streaming pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama kita katakan Amin. amin. Kami rindu ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami buka hati kami ya Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu. Kita angkat lagu penyembahan ini dari awal. Kita buka hati kita dengan lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Buka hati kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari umat Tuhan, kita angkat penyembahan dari awal dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesusku, Kaulah segalanya. Mari buka hati kita, katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin. Mari kita angkat tangan. Hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Buka hati kita kepada Tuhan. Saya tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Angkat suaramu. Angkat doa-doamu di hadapan Tuhan. Oh,
Haleluya. Oh, Rababanamu. Mari sembah Tuhan. Mari bermazmur bagi namanya. 2-3 orang datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kita. Tuhan melawan kita. Tuhan menjamah kita. Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Oh, jangan berdiam diri, sembah Tuhan. Oh, mari bermazmur bagi namanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya bagi kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa korban kami, syukur kami kepadamu, ya Allahku, ya Yesusku. Oh, dengarlah doa-doa kami ya Tuhan. Dengarlah umat-Mu yang datang berseru kepadamu. Sebab Engkaulah Allah penolong dalam kehidupan kami. Oh, janji-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami. Oh, mari sembah Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kekuatan bagi kita yang datang memuji menyembah Tuhan. Oh, bawa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu yang Tuhan, yang datang mendekatkan diri kepadamu. Penuhi kami dengan roh-Mu, bawa kami terus tenggelam dalam hadirat-Mu, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kasih-Mu dinyatakan bagi kami. Oh Rabba Baba 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 Kira Baba 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 Kira la 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 la. Haleluya. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Mari kita angkat penyembahan ini dengan lebih sempurna. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kita angkat lagi, satu lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin ya Tuhan. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Angkat tanganmu dengan lebih sungguh lagi. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan. Benar ya Tuhan. Berikan dengan kuasa Allah. Mari umat Tuhan dengan lebih sungguh lagi nyanyikan. Roh Kudus hadir di sini. Dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, dengan sikap menyembah. Kasih Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur. Katakan penolong, diutus Bapa. Sekali lagi katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kudus, Ku mengasihi. Amin.
lembut kau manis, Kaulah penghiburku dan menolongku diutus Bapa. Mari kita mengangkat tangan, buka hati kita kan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tanda kita menghormati Tuhan. Amin. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamaah anggota-anggota jamaah pengurus Tuhan, berikan kami Roh-Mu Tuhan, berikan Spirit-Mu. Jamalah kami ya Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamalah kami ya Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, kami telah melewati hari Pentakosta. Roh-Mu dicurahkan atas kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu tinggal dalam kehidupan kami, menolong dalam setiap kehidupan kami. Ya Roh Kudus yang menuntun dalam setiap kehidupan kami, hari demi hari, baik di dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan kami, baik di dalam pelayanan kami, baik dalam perjalanan kami, sehingga kebajikan kemurahan selalu mengikuti dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Sebab apabila kami menyatu bersama dengan Tuhan, maka Roh-Mu menyatu kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kami, menguatkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami diberikan api cinta yang lebih melekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam untuk mendengarkan bahan sharing dari pusat yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Lukman Siregar. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan bahan sharing. Biarlah tuntunan demi tuntunan yang kami dengar, biar Roh-Mu ya Tuhan memenuhi atas kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami hamba-hamba-Mu yang selalu setia untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami. Mari kita yang siap untuk mendengarkan bahan sharing dari pusat. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Keluarga Besar GBI Medan Plaza, secara khususnya Jemaat Family Altar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus kiranya melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Saudaraku, Tuhan itu baik. Tuhan yang kita sembah tidak pernah merancangkan agar kita hancur di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan ingin kita kembali bersekutu dengannya melebihi apapun, dan kita percaya dan kita sangat mengetahui bahwa Dia sedang bekerja melalui musim yang baru bagi anak-anaknya. Malam ini saya rindu kita naikkan pujian ini untuk menjadi kekuatan bagi kita bersama. Mari
sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Sore malam ini hamba-Mu boleh membawa sharing family altar di keluarga besar GBI Medan Plaza. Biarlah melalui ibadah FA ini kami membangun mesbah di rumah kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus bekerjalah sedemikian rupa, mengurapi, memperlengkapi, dan memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Biar kami semua ada dalam damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa setelah mendengar pemberitaan firman Tuhan, kami semua dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami semua diperlengkapi, hidup kami dipulihkan, dan hidup kami menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan biarlah melalui ibadah FA ini setiap kami menemukan kasih karunia Tuhan yang terdapat dalam satu nama yang indah, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom. Saudara, memasuki daripada pandemi COVID-19, maka gereja tempat kita beribadah berpesan agar kita membangun mesbah buat Tuhan di rumah kita masing-masing. Dikatakan bagaimana cara kita membangun mesbah. Alkitab mencatat bahwa mesbah itu kita bangun dengan cara kita membangun perdamaian dan pendamaian. Mesbah tidak bisa dibangun dengan perpecahan. Mesbah juga tidak bisa dibangun dengan perdebatan, tetapi mesbah dibangun pada waktu kita membangun perdamaian dan pendamaian. Dikatakan juga bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia akan hadir dan berbicara dengan umat Tuhan, yaitu Dia hadir di atas tutup daripada perdamaian. Dikatakan dalam Keluaran 25 ayat 22. Dengan kata lain, di mana pendamaian itu ada, maka percayalah Tuhan hadir di situ. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sore malam ini saya rindu kita bersama-sama membaca dan merenungkan daripada pesan firman Tuhan dengan topik pembawa damai. Dan saya berharap kita semua yang ada di FA diberkati, karena kita bukan saja mendengar, tapi kita semua melakukannya. Mari bersama-sama kita membuka dari Injil Matius pasalnya ke-5 dan ayatnya yang ke-9. Saya rindu kita bersama-sama membacanya. 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi kita baca, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, di ayat ini Tuhan sedang tidak memberitahukan kepada kita bagaimana caranya untuk menjadi anak Allah. Tuhan sedang mengatakan bahwa anak-anak Allah faktanya adalah pembawa damai atau peacemaker. Orang-orang yang membawa damai akan dikenali sebagai anak-anak Allah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar seruan daripada Bapak Presiden yang meminta kita untuk berdamai dengan COVID-19. Walaupun ini tanggapi beragam dari banyak orang, karena nyatanya bisa juga keliru dan beranggapan bahwa ini merupakan ungkapan ketidakberdayaan dan harus menyerah kepada COVID-19. Padahal gagasan yang dimaksud kepada kita bahwa selama belum ditemukannya vaksin COVID-19, kita terpaksa harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru. Berdamai dengan COVID-19 adalah kita harus menerima
kenyataan bahwa virus corona ini selamanya ada di antara kita. Sama seperti virus-virus yang lain yang sudah pernah ada di dunia ini. Mengambil sikap berdamai di sini, yaitu kitalah yang harus menyesuaikan diri untuk menjalani gaya hidup yang berbeda dari gaya hidup normal yang pernah kita jalani sebelum ada pandemi COVID-19. Dan saat ini kita harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang baru atau tatanan kehidupan yang baru. Itu yang diistilahkan dengan new normal. Kembali ke topik kita, pembawa damai yang Tuhan maksudkan di sini ialah damai dalam bahasa Ibrani shalom. Kata ini tidak sekedar berarti tidak bertengkar, tapi juga harus mempunyai hubungan yang benar atau hubungan yang baik. Orang yang membawa damai seharusnya tepat diterjemahkan orang-orang yang mengusahakan damai atau peace makers. Lawan dari kata mengusahakan damai yaitu mengadu domba, memecah belah, memfitnah, dan sebagainya. Saudara, kita tahu sebagai orang percaya kita harus menjadi pembawa damai. Tapi fakta yang terjadi, banyak orang yang hidupnya sangat sulit berdamai. Mengapa kita begitu sulit berdamai? Nah, di sini saya mengemukakan ada 3 alasan penting mengapa orang sulit berdamai. Nah, yang pertama, kita sulit berdamai karena memang kita belum mengenal pengampunan dari Tuhan. Mari kita buka dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, di sini Paulus menekankan seruan sebuah perdamaian. Sebuah perdamaian inti ajaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, yaitu pengampunan dan kasih. Perdamaian itu tidak lepas dari pengampunan dan kasih yang memberikan kepada manusia sebuah pengharapan dan kehidupan yang baru. Mengapa kita membutuhkan pengampunan? Kita pelajari dulu. Kata mengampuni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ketika kita bersalah terhadap seseorang, kita berusaha meminta pengampunan dari orang yang bersangkutan supaya hubungan kita dengannya dapat dipulihkan kembali. Pengampunan bukan diberikan karena seorang itu pantas diampuni. Tidak seorang pun pantas diampuni. Pengampunan adalah tindakan kasih, kemurahan, dan anugerah dari orang yang disakiti. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak mendendam terhadap orang yang bersalah terhadap Anda. Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah ayatnya yang ke-20 dikatakan,
Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Satu hal yang sangat luar biasa kalau kita menghayati tentang Paskah, di mana pendamaian atau rekonsiliasi antara Tuhan dengan umat manusia dengan sangat sempurna dikerjakan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus yang telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Perkataan yang seharusnya bisa menggugah hati kita pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bapak, Ibu, Saudara dikasih, kapan perkataan itu keluar dari mulut Yesus? Pernyataan Kristus itu keluar di tengah-tengah puncak penderitaan. Pada waktu paku-paku itu menancap di kedua telapak tangannya dan di kakinya, dan pada saat itulah keluar perkataan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Pada saat itu seharusnya mungkin orang bisa marah, ngomel sama Tuhan karena tidak bersalah diperlakukan semacam ini. Tetapi yang terjadi dengan Kristus pada waktu puncak penderitaan, dia diperlakukan begitu sadisnya oleh manusia yang berdosa. Dia tidak bersalah, dinyatakan dan dijadikan berdosa karena kita. Tapi justru yang keluar adalah doa yang penuh pengampunan. Ini suatu doa yang begitu agungnya. Jadi yang pertama, percaya kepada Yesus. Lihat dan dengar bagaimana Allah begitu mengasihi kita dan mengampuni semua kesalahan kita. Harusnya yang sudah mengenal bagaimana karya Tuhan Yesus akan dapat berdamai dengan semua orang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa perdamaian itu bergantung kepada keputusan pribadi kita. Mari bersama kita buka dari Ibrani 12 ayatnya ke-14. Dikatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Kemudian ayat Roma 12 ayat ke-18 dikatakan, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Jadi jelaslah firman Tuhan katakan, usahakanlah dirimu berdamai dengan semua orang. Dan kita tidak akan bisa mengambil sikap perdamaian kalau hati kita sendiri belum bisa didamaikan dengan Kristus. Hati kita sendiri belum didamaikan dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang hatinya telah diperdamaikan dengan Tuhan dalam Yesus Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menyadari bahwa kehidupan ini semata-mata oleh karena kasih karunia dan anugerah yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita pasti berani untuk hidup berdamai dengan semua orang. Kita pasti berani untuk terus memberikan pengampunan kepada orang yang melukai hati kita. Perdamaian itu bersumber dari hati kita dan firman Tuhan. Maka dikatakan, usahakanlah berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Mengapa? Karena tanpa perdamaian kita tidak akan mendapatkan kekudusan. Selama hati kita belum diperdamaikan dengan Kristus, dan tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Oleh karena itu dikatakan mezbah itu dibangun dengan perdamaian. Saudara mungkin bisa menjalani sikap perilaku hidup saleh, menjadi orang baik, tapi itu tidak akan dapat menguduskan hidup kita. Hanya perdamaian dengan Kristus yang membawa hati kita untuk bisa berdamai dengan semua orang di sekitar kita. Berarti kita harus hidup dengan pengampunan dan kasih. Kita harus hidup dalam kebenaran dan berbuat baik kepada semua orang di sekitar kita. Mengusahakan damai berarti mengusahakan hubungan yang baik dan benar.
Walaupun ini kadang-kadang harus melalui proses salah pengertian, karena di dalam kehidupan kita setiap hari kita bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dengan bermacam-macam sifat dan kebiasaan. Tidak semua sifat orang itu atau kebiasaan itu menyenangkan hati kita. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang suka membuli kita, orang yang suka menekan kita, orang yang menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan atau sikap-sikap tertentu yang merendahkan hati kita. Dan kita tidak bisa memilih siapa orang yang harus ada di sekitar kita. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Kita lah yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Dalam arti kita harus mengambil sebuah sikap perdamaian. Itulah sebabnya peneliti-peneliti juga banyak mengatakan perdamaian itu tergantung kepada keputusan hati kita, tergantung kepada Anda. Nah, yang ketiga, untuk menjadi pembawa damai, kita harus menerima Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Nah, kita bersyukur kalau hari-hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Nah, bagaimana cara kita untuk menerima Roh Kudus? Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan di dalam doa Bapa kami ditutup dengan Lukas 11 ayat yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi mintalah Roh Kudus agar memenuhi hidupmu. Saudaraku, membangun perdamaian itu tidak lepas dari pengampunan dan kasih. Ketika kita susah mengampuni, kita susah untuk mengasihi satu dengan lainnya, kita memerlukan pribadi yang dinamakan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita untuk bisa menjalankan hukum-hukum Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus? Mari bersama kita baca Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dikatakan pada waktu dipenuhi Roh Kudus, organ tubuh pertama yang dijamah adalah lidah kita. Lidah kita ini menentukan perjalanan kita dan masa depan daripada setiap kita. Saya berdoa pada waktu kita memberikan lidah kita dijamah Roh Kudus, maka lewat perkataan kita juga memberikan semangat yang baru bagi orang-orang yang mendengarkan setiap ucapan kita. Amin. Nah, kemudian dikatakan Roh Kudus juga akan mengajarkan kita bagaimana caranya kita berdoa, bagaimana cara kita membangun mezbah. Apa yang terjadi pada waktu kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus? Maka Roma 8 ayatnya ke-26 kita baca, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, jadi dikatakan bahwa Roh itu akan membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebenarnya kita tidak bisa berdoa, tapi pada waktu Roh Kudus turun, Dia akan mengajari kita berdoa di tengah-tengah krisis daripada pandemi COVID-19. Apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan memenuhi kehidupan saudara dan saya? Alkitab mencatat Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalankan hukum kasih, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa juga mengasihi sesama kita. Dikatakan Roh itu akan membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Kalau
Kalau hari ini kita kekurangan kasih, Alkitab mencatat salah satu buah roh yang Tuhan berikan, yaitu dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-22 adalah kasih. Dan kalau kita mengatakan saya sangat susah mengampuni, saya sangat susah mengasihi, kita perlukan pribadi yang dinamakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memproduksi apa itu yang dinamakan kasih. Roh Kudus akan memampukan kita hidup berdampingan dengan sesama. Dan ingat, Anda tidak bisa mengumpulkan kasih yang melimpah hanya untuk diri sendiri. Jangan menyimpan kasih itu buat Anda sendiri. Jangan terlalu mencintai diri sendiri. Waktu Anda mencintai diri sendiri, maka gambar Allah itu akan rusak. Tapi pada waktu Anda menabur kasih, maka Anda makin banyak menuai. Katakan amin. Amin. Dan saya tutup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah mendengar bahwa mesbah itu kita bangun dengan cara membangun perdamaian. Dan perdamaian itu tidak lepas daripada pengampunan dan kasih. Tanpa perdamaian, kita tidak akan mendapatkan kekudusan. Dan tanpa kekudusan, kita tidak akan melihat Allah. Terima kasih untuk kesempatan ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita naikkan pujian. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah
terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar, dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami yang ada di FA mendapat kekuatan yang baru. Kami semakin mengerti sekarang bahwa sebagai anak-anak Allah, bahwa setiap kami harus mengusahakan damai. Kami harus menjadi pembawa damai. Berkat-Mu untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti daripada streaming FA ini, Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Terima kasih untuk sukacita-Mu, terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Hamba berdoa untuk FA yang saat ini ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa biarlah Tuhan, setiap kami yang berkekurangan, kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan daripada anak-anak-Mu. Bagi kami yang ekonominya terdampak karena COVID-19, kami berdoa biarlah dengan cara-Mu Tuhan, setiap kami menemukan jalan keluar untuk masalah ekonomi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saat ini yang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, maka yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang hari ini sedang sedih hati. Kami percaya Roh Kudus turun sebagai penghibur yang sejati, yang akan menghibur dan menguatkan setiap kami malam ini. Sekali lagi terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri daripada seri FA malam ini, kami rindu menerima daripada berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan saat ini, mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, di dalam kasih anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, penghiburan, sukacita daripada Roh Kudus yang akan menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin. Nah, puji Tuhan, saya selesai sampai di sini. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti FA melalui Zoom, atau satu keluarga, atau juga saudara bersaudara, Anda bisa melanjutkan daripada FA dengan kesaksian
atau diskusi. Saksikan kapan terakhir saudara pernah melakukan perdamaian dengan memberikan pengampunan dan kasih. Walaupun terasa berat, tapi dengan perkumpulan dan pertolongan daripada Tuhan, maka semuanya bisa terlewati. Itu bisa menguatkan setiap kita, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sampai saat ini masih sulit melakukan pengampunan, mari kita saling mendoakan. Ini saatnya, jangan ditunda. Roh Kudus telah dicurahkan, minta kepada Roh Kudus untuk memenuhi daripada hidupmu. Mintalah kasih yang besar daripada Tuhan untuk bisa melakukan pengampunan itu. Terima kasih. Saya selesai sampai di sini. Sekali lagi, selamat ber-FA. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom semua. Shalom. Ya, puji Tuhan buat hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Kita bersyukur bisa menikmati anugerah Tuhan. Saya juga bersyukur bisa berkumpul bersama saudara-saudara, bisa sharing bersama, bisa FA bersama. Meskipun melalui aplikasi Zoom, tapi saya dengan sukacita, saya sangat merasakan senang. Mulai dari minggu lalu sampai minggu ini, hadirat Tuhan terasa ya bagi kita semua dalam kondisi COVID-19. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjamah ini semua dan COVID-19 segera berakhir atas Indonesia. Dan biarlah pada minggu-minggu ke depan kita bisa berkumpul kembali, tidak melalui online, kita bisa bertatap muka langsung dan kita bisa mengangkat pujian lebih kepada Tuhan. Biarlah semua apa yang kita lakukan di dalam kondisi COVID-19 ini, biarlah semua ini hanya dalam anugerah Tuhan, Tuhan yang menolong kita dan Tuhan kita selalu memberikan kesehatan kepada kita. Kita selalu meminta kepada Tuhan dan jangan lupa bersyukur atas apa yang terjadi pada hari-hari ini. Ingat, kunci sehari-hari adalah bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Di mana Tuhan selalu bersyukur atas hidupnya. Tuhan begitu banyak cacian maki, lalu dan meskipun apapun itu, tapi Ia tetap pertahankan. Tinggallah saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam apapun yang Tuhan jadikan dalam hidup kita, biarlah Tuhan ini semua menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan juga bekerja dalam kehidupan kita. Dan saya telah begitu banyak terima kasih kepada Tuhan buat hari-hari yang telah lalu. Begitu banyak masalah yang datang, tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu memberikan saya kesehatan, panjang umur, kesempatan masih bisa hidup sampai hari ini, dan bisa juga langsung bertatap muka dengan saudara-saudari untuk menghadiri ibadah FA melalui aplikasi Zoom. Saya sangat bersyukur, dan biarlah kita selalu intinya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Demikian yang saya saksikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Bambang. Ada jemaat lain yang mau meresponi untuk kesaksiannya? Kalau tidak ada, kita langsung melanjutkan ke lagu pujian dibawakan oleh Pak Palar. Dipersilakan, Pak. Mari kita angkat lagu penyembahan sebelum doa syafaat. Kita buka hati kita. Haleluya. Tiada yang dapat menghentikan luhurnya kasih yang tak pernah gagal, yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah kau lupakan, semua janjimu.
kesetiaan-Mu kekal bagiku. Katakan, Kau yang terbaik. Buka hati kita kepada Tuhan. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu ya Tuhan, biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Mari umat yang mengasihi Tuhan, kita angkat penyembahan ini sekali lagi. Haleluya. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kita mengangkat tangan, katakan, yang terbaik yang pernah ada di jiwaku. Nyanyian-Mu menghidupkan, hadirat-Mu Tuhan memulihkan. Mari kita mengangkat tangan, angkat tangan sebagai tanda penyerahan, setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Mari kita buka hati kita, Kau yang terbaik. Katakan, Kau yang terbaik. Benar ya Tuhan. Inilah anak-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwa. Katakan, setia sampai akhir hayat. Benar Tuhan, ini menjadi doa kami. Yesus yang terbaik bagiku. Katakan, Yesus yang terbaik bagiku. Dengan lebih sungguh lagi katakan, Yesus yang terbaik bagiku. Yesus yang terbaik bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Allah itu dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersama. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Malam ini Tuhan Engkau kumpulkan kami di FA ini ya Tuhan Yesus. FA Jum ya Tuhan. Ya Tuhan Engkau sungguh baik, sangat baik dan amat baik Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati ya Tuhan firman pada malam hari ini ya Tuhan, yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami ya Tuhan bertumbuh berakar berbuah di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Pak Luman Siregar ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan, dimanapun ia melayani. Engkau berkati dengan tanda-tanda-Mu yang ajaib ya Tuhan. Engkau memberkati dia dengan keluarganya, dengan kesehatan, keselamatan dan kekuatan ya Tuhan, dan melingkupi dia ya Tuhan dengan naungan sayap-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga yang jahat Engkau jauhkan daripada keluarga hamba-Mu ini Tuhan.
Tuhan terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur juga Tuhan malam hari ini ya Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, menjadi anak yang bawa damai bagi semua orang ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu melingkupi kami ya Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu ya Tuhan, mengajari kami terus ya Tuhan, berjalan di jalan-Mu yang benar ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi-Mu, dan membuat hati kami senantiasa ya Tuhan, bersukacita senantiasa ya Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, senantiasa membangun mesbah ya Tuhan, di waktu kami ya Tuhan, ada waktu kami ya Tuhan, karena Engkau yang memberi waktu bagi kami untuk membangun mesbah ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu malam hari ini Tuhan, buat hadirat-Mu ya Tuhan yang memuaskan kami ya Tuhan, karena kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan, Engkau memberi kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan, Bapa yang mengasihi kami ya Tuhan, yang peduli akan hidup kami Tuhan. Segala yang kami perlukan Engkau yang mencukupkannya ya Tuhan, karena Engkau Allah kami ya Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan yang hadir Ajum ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, Kau ajari kami lebih lagi mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, senantiasa melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tuhan, karena pengajaran-Mu bagi kami boleh melakukan lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menjadikan kami semua ya Tuhan anak-Mu yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Semua pada hadir pada malam hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, Engkau beri kekuatan, kesehatan, keselamatan ya Tuhan. Yang lemah Engkau yang kuatkan, yang sakit Engkau yang sembuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati Ajum ini ya Tuhan, kedepannya semuanya lebih lancar lagi ya Tuhan, diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan pemimpin rohani kami ya Tuhan. Ya Tuhan, gembala sidang kami ya Tuhan, Pak Edi Priyatno ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan dengan keluarganya, diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan ya Tuhan. Atas pelayanannya juga Tuhan, Kau sertai dengan tanda-tanda-Mu yang ajaib ya Tuhan. Engkau melingkupi, menaungi ya Tuhan keluarga ini Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga yang jahat Kau jauhkan daripada keluarga ini ya Tuhan. Dan Kau memberkati gembala pembina kami ya Tuhan, Pak Bambang Yonan ya Tuhan, Kau berkati dengan istri dan anak-anaknya ya Tuhan, dengan kesehatan, keselamatan dan kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati dia pelayanannya ya Tuhan, Kau pakai dengan heran ya Tuhan, tanda-tanda-Mu yang ajaib yang menyertai ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan keluar masuknya ya Tuhan, kemanapun dia melayani Tuhan, Kau senantiasa tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga ya Tuhan gembala kami Pak Adrian Eko ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan Pak Adrian Eko ya Tuhan, kemanapun dia melangkah Tuhan, Kau sertai dia terus ya Tuhan dengan tanda-tanda-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kau juga memberkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan dengan kesehatan, keselamatan dan kekuatan ya Tuhan, tutup bungkus senantiasa dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan keluarga hamba-Mu ya Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati keluarga besar GBI yang ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, semua pekerja, semua jemaat, semua setiap departemen yang ada Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Atas penyertaan-Mu semuanya kami dilindungi ya Tuhan, dan pelindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkati juga pemimpin ya Tuhan negeri kami ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya ya Tuhan, dan jajaran kabinetnya tertinggi yang sampai terendah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau beri roh yang takut akan Engkau menjalani roda pemerintahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan juga TNI Polri ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberi tugas bagi mereka sehingga mereka melakukan tugas dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati ya Tuhan negeri kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Negeri kami, bangsa kami, Engkau berkati Tuhan, pulihkanlah Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan,
Biarlah COVID ya Tuhan 19 ya Tuhan, biarlah berlalu ya Tuhan. Redakanlah ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus ya Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan, rancangan-Mu yang terjadi atas hidup kami, bukan rancangan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencintai Indonesia ya Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkat-Mu yang berlimpah ya Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang kena virus ya Tuhan, dokter-dokter semua ya Tuhan yang menangani virus semua ya Tuhan, diberkati ya mereka, diberi kekuatan ya Tuhan, beri keselamatan ya Tuhan atas mereka, jeripayah mereka Tuhan. Biarlah banyak yang sembuh ya Tuhan, dengan obat-obat yang dimakan mereka disembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan. Biarlah pertobatan yang terjadi ya Tuhan, bukan kematian yang terjadi Tuhan. Pertobatan massal yang terjadi Tuhan, bukan kematian massal ya Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi atas negeri kami ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah pengampunan kami dapat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami ya Tuhan boleh melakukan ya Tuhan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berjalan ya Tuhan. Tuhan, kasih karunia-Mu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, bawa kami melekat kepada-Mu Tuhan, dan ajari kami ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melawat hidup kami, menjaga dan memelihara setiap kami Tuhan, dan setiap hari ya Tuhan membuka hati kami untuk kami datang mencari wajah-Mu, memberi kami hikmat, memberi kami wahyu ya Tuhan, memberi kami pengertian daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik ya Tuhan, yang senantiasa menjaga melindungi kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa Engkau lingkupi dengan kekudusan-Mu Tuhan. Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami dah selesai FA ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau senantiasa tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Segala tipu daya iblis Engkau yang hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Segala kutuk kemiskinan, sakit, penyakit, segala pengganggu dan kekhawatiran Engkau yang hancurkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Puji Tuhan ya. Malam hari ini kita tetap setia untuk melakukan ibadah FA Zoom di rumah kita masing-masing. Biarlah itu saat kita tadi menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan bahan sharing dari pusat, biarlah api cinta terus melekat dalam setiap kehidupan kita. Kedua, untuk pengumuman untuk tanggal 12 hari Jumat depan kita tetap mengadakan ibadah Jumat FA. Dimohon kepada setiap leader, pengurus, ketua, wakil maupun sekretaris agar mengimbau kepada anggota-anggota FA-nya supaya ikut di Jumat FA tanpa kita batasi orang-orangnya, supaya kita mendapat berkat Tuhan, hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan terus di masa COVID-19 ini. Ketiga, untuk pengumumannya nanti di minggu depan, setiap nanti yang pengurus atau yang ambil bagian dalam pelayanan di Jumat FA agar mempersiapkan diri supaya kita lebih merasakan hadirat Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada yang baru bergabung, Ibu Anes ya. Selamat bergabung ya Bu ya. Oh, Anes Jai. Anes Wong. Anes Wong.
Bisa dihidupkan videonya biar sama-sama kita foto dulu sebentar. Oke. 1 Pak Palar. Ya. Oke. 1 2 3. Bu Tanjung. Jempolnya. Mana Bu Oke. Tanjung? 1 2 3. Sip. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you. Ayo Surpurati. God bless all. God bless all. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.